Assalamualaikum Andre Darwis. Waalaikumsalam, Pak Henry. Udah lama nggak ketemu kita ya? Iya. Udah puluhan tahun juga kayaknya. Iya. Tahu-tahu jadi orang penting aja di KPI berat kemarin ini. Sehat Pak Henry ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat, Andre sehat? Iya, alhamdulillah. Yang penting kan hati senang, pikiran senang, fisik, ya kan, fisik sehat. Itu yang paling mahal hari ini kan? Ya benar-benar. Apalagi lagi pandemi begini ya. Ngomong-ngomong pandemi, Iya. sibuk apa sekarang? Sibuk ya karena masih diamanahin presiden mengawal negara ya, tentang Komisi Penyiaran Indonesia masih berjalan ya kan. Bagaimana tugas mengawasi konten televisi, radio masih rutin. Kalau secara personal diri ya mungkin karena ada dua konsep yang ada saat ini cara bekerja, itu work from home atau work from office. Jadi kadang di rumah ya main sama si kecil gitu kan. Terus kadang-kadang webinar tidak ada ya. Udah punya kecil sekarang? 2 tahun ya, udah 2 tahun. Nggak berasa. Oke. Kalau Bang Henry lihat di Instagramnya itu udah lagi seru-serunya tuh, lagi laki-laki ngajak berantem terus tuh. Oke. Terus selain sibuk sama si kecil tadi, sibuk juga dengan urusan pertelevisian dan lain-lain. Kesibukan lain apa, Andre? Yang lain ya rutin ya, karena ini aktivitas karena pandemi jadi pada webinar, jadi banyak kajian-kajian yang kadang jadi narasumber webinar rutin aja Pak Henry. Kalau weekend pun kadang-kadang tersedot juga kan, karena narasumber kan susah nolak juga kita kan. Jadi ya udahlah, kirain lebih banyak waktu ketika pandemi, ternyata lebih banyak di depan komputer live Zoom terus gitu. Lebih virtual ya banyaknya ya. Iya, betul. Tentunya yang Mbak Henry ini salah satu program juga banyak juga itu kemarin ada talk show, ada chit chat, macam-macam deh. Ya, kalau sekian podcast personal kayak Mbak Henry deh. Oke. Saya pertama kenal Andre dulu dari pertama Duta Wisata Sumbar dulu ya. Iya, udah Sumbar tahun 2004. Kurang lebih udah berapa lama nih ya? Udah 16 tahun yang lalu ya. Ya setelah itu ya masih sebagai duta wisata ya kita masih hari ini masih caring dalam pariwisata, kadang masuk organisasi sampai saat ini jadi Dewan Pakar di Asosiasi Industri Tour and Travel ya kan. Jadi kapasitas keilmuannya masih lah. Terus organisasi-organisasi lain saya juga bersama teman-teman di Himpunan Pengusaha Pribumi, di Kadin ya, maupun di HIPMI, dan ya macam-macam sih Mbak Henry ya. Ya ada juga Gen Z, anak-anak generasi Z yang kita peduli, terus Ikatan Sarjana Komunikasi masih jadi ketua dan pakar, yang sosial sih banyak sih Pak Henry. Jadi ngimbangin aja ya, otak yang serius misal bermanfaat dari kondisi atau institusi atau organisasi sosial yang lain ya. Silaturahim aja sih yang paling banyak dengan orang gitu aja sih Pak Henry. Lebih ke kehidupan realnya hidup kan begitu ya, bersama teman-teman begitu kan. Selain itu ya, selain itu saya kan hobi renang Pak Henry, jadi menjadi ketua Dewan Pakar Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Tapi gara-gara pandemi ini kan renang agak sesuatu yang menakutkan juga kan. Nah ini agak terstop olahraga yang seperti itulah, sehingga membuat kadang-kadang cepat juga kita ubanan jadinya. Jadi lari-lari biasanya di luar, kita terpaksa treadmill, dan sekarang berusaha untuk ya sepeda, paling ke masjid ya. Saya sering ke dekat rumah masjid naik sepeda aja gitu. Paling itu aja aktivitas yang dibawa untuk safety ya. Ya hindari keramaian juga pastinya sekarang ya. Iya betul. Untuk duta wisata nih Andre, kayaknya berarti saya nggak langsung Andre ini bakat jadi model loh sebenarnya. Kenapa nggak diseriusin sih Andre sebenarnya dulu? Kalau model hari ini mungkin udah nggak laku kayaknya nih kalau sekarang kayak gini. Udah usia segini ya, nggak lah. Jadi lebih bersyukur juga jadi ketua lembaga negara kayaknya Bang Henry, lebih bahagia kayak. Lebih bermanfaat lebih banyak. Yang model sekarang anak muda yang lebih fresh, lebih jago lah. Ya kan banyak lah sekarang anak-anak muda Indonesia yang kira-kira
yang bisa mengimbangi kapasitas kreatifnya, salah satu di dunia model kali ya. Enggak, maksudnya di zaman itu, di zaman Andre masih Duta Wisata tahun itu kenapa Iya, nggak 2004 ya. Tapi saya waktu itu kan dapat beasiswa S2 S3 Pak Henry. Jadi membuat situasi juga kok memang senang di ilmuwan dapat ilmuwan komunikasinya saja ya. Dan sehingga membuat suasananya udahlah mungkin di sudut lain Allah berkehendak lain supaya saya dapat beasiswa supaya belajar terus. Akhirnya udah deh, akhirnya ada manfaat juga sampai saat ini kan. Dan saya pernah baca, Anda juga pernah bikin tulisan tentang Minangkabau ya? Iya pernah, dulu pernah bikin History Press of Minangkabau, sejarah pers Minangkabau, disertasi, terus bicara tour di Singkarak, juga pernah tampil di US kan. Kayak banyak hal present yang tahun 2000-an ya, sekitar waktu masih S2 ke S3 gitu deh Bang Hendri. Jadi masih giat-giatnya menulis gitu. Kalau sekarang kalau jadi ke pejabat udah keenakan difasilitasi ya, kadang-kadang disuruh juga kita timnya sudah ada ya kan, paling kita memikirkan kebijakannya aja kan begitu. Jadi terbawa manja kadang-kadang ya. Saya pengen lagi sih menulis Bang Hendri, menulis mungkin nulis buku kali ya tentang karya diri dan pikiran. Ya itu maksudnya. Berarti ada planning ke bikin buku berikutnya ya, atau mungkin ya Insyaallah kita apa? Insyaallah mungkin dalam tahun ini ya kan, karena kondisi pandemi mungkin banyak hal juga yang harus kita bikin ya kali ya. Oh gitu. Terus pernah dengar juga nih, Andre katanya pernah jadi produserin si Tora Sudiro apa gitu? Oh iya. Ya itulah salah satu kreativitas karya yang mungkin bisa diwujudkan juga begitu ya enggak? Itu bikin apa sih? Ya film Mangga Muda dulu kan, film drama komedi gitu. Judulnya Mangga Muda. Nanti di RCTI juga keluar kalau nggak salah ya. Sinetron ya? Layar lebar atau sinetron? Bukan. Film layar lebar, kemudian sudah keluar di bioskop dan sudah turun juga layarnya sudah berapa bulan lalu, dan kemudian right-nya dibeli salah satu TV ya, RCTI. Kemudian mungkin akan tayang di TV. Biasanya begitu kan kalau film-film layar lebar, kalau misalnya bagus kemudian diapresiasi lah. Gitu sih Pak Henry. Banyak lagi produserin apa lagi, macam-macam sih dulu. Pernah produser album rekaman juga kayaknya ya. Dengan Rena ya, kalau rekaman tuh sama Rajis dulu itu ya. Jadi lagu bintang, tapi kalau yang lain ya itu aja sih, itu kan karena hobi di kreativitas aja gitu. Nah sekarang lagi dorong juga nih, didorong untuk coba dong bikin YouTube gitu kan. Ya bikin dong. Bikin YouTube, mungkin talk show para artis-artis yang kira-kira takut dengan peraturan penyiaran misalnya. Mungkin kebetulan ada company anak muda juga nih, All Good Kreatif namanya. Ya udah bikin aja deh ya. Mungkin ya mudah-mudahan lah kalau September misalnya udah settle waktu agak simple, mulai lagi deh Mbak Hendri, kita coba yang kreatif yang lain, benar nggak? Tapi Mbak Hendri aja bisa ya. Udah punya channel kan di YouTube? Oh itu mah channel official aja, staff yang bikin, bukan yang happy gitu. Kita kan pengen yang relax tapi ada value, ada nilai yang kira-kira bermanfaat bagi publik lah. Iya, lebih lifestyle, mungkin entertainment, jalan gitu ya. Betul, mungkin hal-hal begitu sih Pak Hendri harapannya. Terus untuk kedepannya lagi selain YouTube, bikin buku, Andre hobi apa lagi sih selain berenang? Oh ya sih, pernah Andre nyanyi loh. Kalau nyanyi mah istri yang jago, Rolin. Oh gitu. Rolin kan 50 Indonesian Idol dulu kan, jadi oke lah, teruji kan gitu. Juara Sumbar Talenta waktu dulu ya. Uni Sumbar ya jago lah, karena kan kapasitasnya memang itu kan. Kalau kita ini kan suara keberapa, mungkin suara yang gentayangan. Ya pasti bukan suara sumbang lah.
saat diajak mereka oh kalayu surah. Bisa aja. Tapi gini Andre, berapa kali perhatiin Andre di panggung atau di tempat umum, pokoknya penampilan lah. Kayaknya fashion, rapi. Andre sendiri gimana sih tentang dunia fashion sendiri, punya brand khusus atau gimana sih? Oh iya. Ya kebetulan sih ada usaha kecil-kecilan kayak style dari kayak Verde Rekas kayak gitu. Jadi kita punya merek namanya Pacobana. Pacobana ini ya bahasa Padang lah intinya. Tapi Paco ya. Jadi banyak lah teman-teman pejabat juga make gitu kan untuk dress. Jadi kadang-kadang ya kita bikin sendiri, sponsorin diri sendiri, ya orang juga beli kan begitu. Oh, ya gitu. coba style sendiri gitu aja sih untuk pakaian kerja ya Bang Henry, yang simple, yang rapi, yang bagus, yang enak dipandang, itu aja sih. Dan itu juga style apa online? Oh enggak, dia workshopnya di sini, dan kebetulan kalau yang mau order harus ukur baju dulu begitu. Jadi nggak jual per kuantitas banyak ya, tetapi by order gitulah. Misalnya diukur dulu jenisnya, katun Jepang atau katun Itali. Itu yang ngedesain Andre? Ya nggak desain, ada timnya. Kebetulan saya cuma dorong aja. Cuma kebetulan usahanya bareng-bareng begitu. Jadi kadang-kadang jadi ikon juga di dressnya itu begitu. Pantesan dari tampilannya kayaknya keren, batiknya pun juga oke, keren, punya ya brand ambassador batik tertentu gitu bukan? Iya, bikin sendiri ya. Jadi buka nanti teman-teman pacobana.id ya. Atau di Instagramnya nanti ada tuh. Mau lihat apa stylenya pasti ada. Oke. Dan itu baru ada di Jakarta? Di Jakarta. Udah berapa lama tuh usaha itu? Kemarin aja ketika jadi ketua KPI, jadi banyak hal-hal yang kemudian kita harus tampil di panggung, kadang-kadadang nyerahin hadiah Indonesian Idol, nyerahin hadiah Liga Dangdut atau Dangdut Academy, atau apakah terus tampil di Net TV untuk 5.0 dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mikir kan, loh kok pakaian kita terlalu fungsional ya, jadi udah bikin aja, dorongan istri juga. Rolin bilang ya udah bikin, akhirnya ketemu saudara yang ternyata udah lama kerja di Plaza Indonesia, dia bikin baju yang para VIP ya. Akhirnya dia bikin sendiri. Memang dia tesnya sampai hari ini dia disukai ketua DPD, beberapa menteri juga suka gitu. Jadi ya udahlah bikin aja. Kebetulan semua baju Andre dari sana Bang Henry. Jadi udahlah kita bikin, kita create aja kadang-kadang sendiri dengan tim desainnya. Ya, tapi namanya baju ya itu tidak bisa, harus inovasi terus kan. Jadi harus tampil beda aja. Jadi jadiin hobi sekaligus bisnis aja. Jadi nggak volume and quantity. Kalau orang volume quantity kan bisnisnya memang benar-benaran gitu. Mudah-mudahan sukses ya. Masuk ke store dong. Amin. Atau online gitu. Biar lebih kemana-mana gitu loh. Ya mungkin punya jangka panjang dan harus maintain serius ya. Ya kayak ini karena masih hobi sih Pak Hendrik, kayak produksirin film kan hobi, bukan diseriusin gitu kan. Tapi ke depan kalau jadi bisnis panjang ya mungkin bisa kita seriusin gitu kan. Soalnya saya sendiri pun juga suka dunia fashion. Awalnya dulu saya kan di Pekan Anak, Dre. Oh gitu. Sebelum di PH dulu, sebelum pop video dulu usaha pakaian anak. Wow, bagus dong Pak Hendrik, dalamin lagi tuh. Ya kalau bisnis kayak gitu harus ada fashion ya. Masuk Dep Store dulu. Oh, Dep Store. Tapi udah main quantity besar berarti ya? Gak juga sih, satu item ya tiga lusin lah. Oh, enggak. Kita memang per orang beda-beda sih modelnya, jadi itu bikin repot idenya. Dan konsepnya ini pakaian kantor? Ya semi kantor bisa, formal bisa ya kan? Batiknya bisa, macam-macam sih variannya gitu. Lebih ke laki-laki ya, laki-laki semua yang nggak ada cewek ya. Kalau yang cewek itu istri itu si Rolin, dia senang, dia bikin kayak kalau ada juga Sachita namanya, boleh buka tuh. Itu pakaian lebih kreatif juga itu. Tapi karena dia juga sambilan, jadi nggak difokusin detail gitu kan, jadi agak babak belur kadang masalah waktu. Nah bisnis kan harus fokus ya Bang Indri ya. Iya, jadi benar. Itu aja yang menjadi hal khusus sih. Apalagi ya pekerjaan masih kita diamanan ya, ke depan mungkin ya dengan ada luang waktu yang banyak, mungkin kita lebih banyak lagi kuantitinya ya nggak?
Ya, setuju. Pakaian juga kebutuhan sih itu sebenarnya. Cuma lagi pandemi aja sekarang jadi ya. Nah orang itu juga ya. Tidak gerak banyak jadinya kan. Terus Andre buat kedepannya lagi bisnis apa lagi rencana yang mau dikembangin yang lain? Ke depan ya nggak ada, masih rutin ya kan, kayak travel umroh juga sekarang kan pada stop. Terus money changer di daerah Padang juga, di Jakarta juga sepi karena tourism. Kita kan fokusnya tourism terus nih Mbak Hendri gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Nah kan bareng sama orang Malaysia tuh dari dulu. Nah cuman yang lain sih aktivitas ya karena ngurusin negara ini ya memang tersedot banget sih energi di sini gitu. Mudah-mudahan lah kalau misalnya amanah selesai kan juga kita banyak hal kreativitas yang bisa kita urai kan. Benar. Nggak, waktu Andre masih jadi ketua KPI nih. Ya. Kira-kira ada kerjaan apa sih yang gantung yang maksudnya belum kelar buat di jabatannya Andre? Di ketua KPI undang-undang ya, karena YouTube dan Netflix dan teman-teman yang lain ini kan TV streaming kan pengennya diawasi, diatur oleh Komisi Penyiaran dulu dorongannya. Nah sekarang kan periode kedua Andre di sini diamanahin DPR RI sama Presiden sebagai pimpinan lembaga negara juga, tetapi tidak mengambil jabatan ketua karena ketua itu kan bagusnya 1 periode kan. Nah periode kedua ini Andre komisioner bidang yang kelembagaan, regulasi tentang luar negeri, ya ada hal sebagainya. Tapi cukup menarik karena banyak juga orang yang jangan dong YouTube diatur ribet nanti gitu kan. Setuju juga sih gitu kan, supaya kreativitasnya juga jalan. Tapi mohon ada guidance lah, ciptakanlah konten-konten yang positif yang bermanfaat bagi orang banyak ya kan? Ya, terutama urusan copyright ya. Right, betul. Berarti batal ya si KPI terlibat di Netflix ya? Ya tergantung DPR juga karena undang-undang kan lagi digodok tahun ini. Jadi katanya akhir tahun kelar ya udah jalan, tapi kan katanya mau ditunda awal tahun depan. Kita lihat aja Pak Hendrik, KPI kan kita cuma jalanin undang-undang ya. Kalau kita bikin peraturan sendiri bahaya nanti ya nggak? Benar. Oke, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Kalau ada waktu ketemu. Sama-sama Pak Hendri, sama-sama sukses juga ya untuk podcastnya.